Aku yakin banyak yang belum tahu ini, atau bahkan ini fakta baru yang kalian tahu. Beberapa hewan ini memang terlihat mirip. Tapi kalian tahu nggak? Kalau ternyata mereka semua berbeda. Dari jenis kulit, bentuk mulut, habitat, dan kebiasaan hewan tersebut. Kali ini kita bakal bahas bersama hewan yang selama ini kita kira sama, ternyata berbeda. Ada apa aja ya? Mari kita simak videonya. Yang pertama, macan tutul, jaguar, dan cheetah. Mereka adalah kucing besar yang punya bintik-bintik hitam di tubuhnya. Terlihat sangat mirip, tapi ternyata berbeda loh. Kita mulai dari bentuk tubuh. Macan tutul memiliki bentuk tubuh yang ramping. Cheetah memiliki bentuk tubuh yang langsing. Sedangkan jaguar memiliki bentuk tubuh yang kekar. Mereka juga memiliki cara berburu yang berbeda. Macan tutul dan jaguar tipe pemburu yang mengendap dan menyergap mangsanya. Sedangkan cheetah berburu dengan mengejar dengan cepat mangsanya. Dan ini yang sangat mirip tapi ternyata beda, yaitu pola bulu dari ketiganya berbeda. Macan tutul memiliki motif bintik yang lebih lebar dan terdiri dari dua warna, yakni hitam dan coklat atau merah. Bentuknya seperti bercak. Jaguar memiliki motif bintik lebih lebar dibanding macan tutul. Namun motif bintiknya hampir sama. Hanya saja ada tambahan titik hitam di tengahnya. Sedangkan cheetah yang paling sederhana. Bentuknya hanya berupa bulatan hitam. Yang kedua, anjing laut, singa laut, dan walrus. Jika dilihat sekilas, perbedaan anjing laut, singa laut, dan walrus terlihat dari bentuk tubuhnya ya. Sebenarnya jika dilihat lebih seksama, ada beberapa perbedaan anjing laut, singa laut, dan walrus yang terletak pada ciri fisiknya. Anjing laut memiliki bentuk tubuh yang bulat dan pendek, kalau singa laut besar dan panjang. Sedangkan walrus memiliki bentuk tubuh yang besar dan gemuk dan memiliki taring yang menjulang besar. Perilakunya pun juga berbeda nih guys. Anjing laut juga lebih bisa beradaptasi di air, karena badannya lebih bisa bebas bergerak di air dibandingkan singa laut. Kemudian, anjing laut lebih suka menyendiri jika dibandingkan dengan singa laut yang suka berkelompok. Singa laut adalah mamalia yang berisik, sementara anjing laut pendiam dan cenderung mengeluarkan suara dengusan yang pelan. Kalau walrus justru suka bergerombol dan bersantai berdekatan agar merasa hangat. Habitat mereka pun gak sama. Anjing laut umumnya menghuni perairan yang dingin atau beriklim sedang, khususnya di kutub utara Arktik dan kutub selatan Antartika. Beberapa jenis hidup di pantai berpasir, tebing berbatu, atau lapisan es. Singa laut sering ditemukan di garis pantai, pulau-pulau, pantai berpasir, dan tebing berbatu. Habitatnya terbentang dari perairan subarktik hingga tropis, tidak ada di Atlantik Utara. Walrus spesifik hidup di perairan dingin Samudra Arktik dan subarktik. Mereka bergantung pada es laut untuk beristirahat, melahirkan, dan kawin. Meskipun memiliki perbedaan, ketiga hewan ini sama-sama berperan penting dalam ekosistem laut. Mereka membantu mengendalikan populasi ikan dan hewan laut kecil lainnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian laut agar hewan-hewan ini dapat tetap hidup dan berkembang biak. Kita dapat menjaga laut dengan mengurangi penggunaan plastik, tidak membuang sampah sembarangan di laut, dan mendukung kegiatan konservasi laut. Yang ketiga, alpaka dan lama. Ada beberapa hewan khas pegunungan Andes, antara lain lama dan alpaka. Keduanya merupakan penghuni asli dataran tinggi dan berasal dari Amerika Selatan. Lama dan alpaka termasuk dalam famili Camelidae atau sejenis unta. Namun, keduanya memiliki beberapa perbedaan, baik secara fisik maupun cara berkoloni. Kalau kamu masih bingung untuk membedakan lama dan alpaka, yuk simak perbedaannya. Bentuk tubuh. Lama dan alpaka memiliki perbedaan di beberapa bagian tubuhnya. Salah satunya telinga. Telinga lama berukuran lebih panjang dengan bentuk menyerupai pisang, sedangkan telinga alpaka berbentuk runcing dan lebih pendek dibanding dengan telinga lama. Selain itu, ukuran tubuh lama lebih besar dan tinggi dibandingkan dengan alpaka. Lama dewasa tingginya bisa mencapai 120 cm dengan berat 113 kg. Alpaka memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil, tingginya hanya 91 cm dengan berat rata-rata mencapai 65 kg.
Ukuran tubuh alpaka tersebut menjadikannya sebagai family Camelidae yang paling kecil. Sedangkan alpaka dimanfaatkan bulunya sebagai bahan baku pembuatan wol. Serat halus yang berasal dari bulu alpaka ini menjadikannya sebagai wol kualitas terbaik dengan warna yang sangat beragam. Memiliki sifat yang gak sama, bukan hanya manusia, hewan pun memiliki kepribadian dan karakter khasnya masing-masing. Demikian pula dengan lama dan alpaka. Lama merupakan hewan yang percaya diri dan berani, serta dapat hidup mandiri, sehingga dapat melindungi dirinya sendiri. Sedangkan alpaka terbiasa untuk hidup berkelompok dan memiliki karakter lembut serta pemalu. Biasanya dalam sekelompok alpaka terdiri dari satu pejantan, beberapa betina, dan anak-anak mereka. Beberapa peternak alpaka biasanya menjadikan lama sebagai penjaga kawanan ternaknya. Ada lagi, lama dan alpaka sama-sama hewan yang suka meludah apabila merasa teranggu dengan kehadiran manusia atau hewan lainnya. Namun, lama lebih sering meludah jika merasa teranggu sedikit saja, bahkan bisa menendang. Sedangkan alpaka lebih lembut dan hanya agresif ketika setelah melahirkan. Yang keempat, kijang dan rusa. Rusa dan kijang merupakan dua jenis hewan yang dijumpai ketika berkunjung ke kebun binatang. Memiliki tanduk yang tinggi dan menjulang, kedua hewan ini seringkali akhirnya dianggap sama oleh sebagian besar orang. Beberapa mungkin menganggap bahwa kijang hanya nama lain dari seekor rusa, begitupun sebaliknya. Padahal, kedua jenis fauna ini berbeda. Rusa dan kijang sebenarnya berasal dari family yang sama, yakni family Carvidae. Maka wajar bila kedua jenis hewan ini akhirnya seringkali dianggap sama. Bentuk tubuh. Pada umumnya, kijang memiliki ukuran tubuh yang relatif lebih kecil dan lebih ringan dibanding jenis rusa-rusa lainnya. Kijang rata-rata memiliki berat badan sekitar 35 hingga 45 kg, sedangkan seekor rusa dapat mencapai 100 kg dalam masa pertumbuhannya. Kalau dilihat secara sekilas, kijang bisa dikatakan sebagai bentuk miniatur rusa. Kijang memiliki bulu pendek dan padat, kepala berbentuk segitiga dengan telingan oval, serta kaki yang ramping. Warnanya pun bervariasi. Ada kijang memiliki warna coklat, coklat tua, ataupun coklat kekuningan. Selain itu, kijang juga memiliki tanda putih di bagian bawah perutnya, serta tanda hitam di bagian wajah. Sedangkan rusa biasanya memiliki totol-totol putih di tubuhnya dengan ranggah menjulang di atas kepala. Meski demikian, ada juga beberapa rusa yang berkeliaran tanpa ranggah di kepalanya. Bentuk tanduk. Bukan hanya bentuk dan ukuran tubuh, bentuk tanduk yang dimiliki rusa dan kijang juga berbeda loh. Faktanya, tanduk pada seekor rusa dan kijang sebenarnya bukanlah sebuah tanduk, melainkan ranggah yang dapat mengeras, meluruh, dan tumbuh kembali secara bersiklus. Ranggah pada seekor rusa terdiri dari 3 cabang, bahkan seringkali ranggah yang berada di atas kepalanya lebih besar atau lebih panjang ukurannya dibanding ukuran kepala rusa itu sendiri. Sedangkan ranggah pada seekor kijang lebih pendek dan relatif lebih kecil dibanding rusa. Biasanya ranggah pada kijang hanya terdiri dari 1 atau 2 cabang saja. Habitat. Habitat keduanya juga cukup berbeda. Kijang lebih sering ditemukan di daerah tropis dan subtropis, seperti di daerah Asia Utara dan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Meski demikian, sebagian kecil populasi ditemukan di daerah Inggris, Jepang, dan Prancis. Di sisi lain, rusa sepertinya memiliki persebaran yang lebih luas dibanding kijang. Dilansir Britannica.com, rusa berasal dari seluruh benua kecuali Australia dan Antartika. Banyak jenis rusa yang telah tersebar di luar habitat aslinya, sehingga membuatnya lebih tersebar secara lebih luas dibanding kijang. Reproduksi. Rusa betina biasanya melahirkan 1 atau 2 anak setiap tahun, sementara kijang betina biasanya melahirkan 2-3 anak setiap tahun. Dalam hal reproduksi. Jadi, kijang lebih banyak dalam melahirkan. Yang kelima, kelinci dan terwelu. Sepintas, keduanya memang tampak mirip dan sulit dibedakan. Namun, ternyata ada banyak perbedaan di antara mereka. Kelinci liar dan terwelu termasuk dalam famili hewan yang sama, yaitu Leporidae. Kelinci yang dipelihara sebagai hewan peliharaan adalah bentuk domestikasi dari kelinci liar. Kelinci domestik dibiakkan dalam berbagai ukuran dan warna bulu. Terdapat total 88 ras kelinci domestik yang diakui, termasuk kelinci Anggora berbulu panjang
dan kelinci kerdil dengan telinga yang terkulai. Bentuk tubuh. Perbedaan yang menonjol antara terwelu dan kelinci bisa dilihat dari ukurannya. Terwelu berukuran lebih besar dengan telinga dan kaki yang lebih panjang. Sementara, kelinci memiliki tubuh yang lebih mungil, serta kaki dan telinga yang lebih pendek. Telinga kelinci bisa tumbuh hingga 7,5 cm, sementara telinga terwelu memiliki panjang antara 9,4 sampai 11 cm. Perbedaan kelinci dan terwelu saat lahir. Perbedaan antara kelinci dan terwelu sudah terlihat saat mereka di dalam kandungan. Kelinci memiliki masa hamil sekitar 30 hari dan dapat melahirkan 5 hingga 6 ekor anak. Induk kelinci mengandung selama 30 hingga 31 hari. Kalau ibu terwelu mengandung selama 42 hari. Terwelu melahirkan 2 hingga 4 ekor anak dengan masa hamil 40 sampai 50 hari. Saat lahir, bayi kelinci dipanggil banis. Terlahir tanpa bulu dan tidak bisa melihat. Mereka membutuhkan bantuan induknya untuk mengurus. Sedangkan bayi terwelu dipanggil leverets, terlahir dengan bulu dan bisa melihat. Oh iya, 1 jam setelah dilahirkan, bayi terwelu sudah bisa bergerak untuk menyusu loh. Makanan kelinci dan terwelu. Kelinci dan terwelu punya makanan yang berbeda-beda. Kelinci hanya makan rumput dan sayuran. Sedangkan terwelu bisa makan rumput, tunas bunga, batang kayu, hingga bangkai hewan kecil seperti tikus. Oleh sebab itu, kelinci adalah herbivora, sedangkan terwelu adalah omnivora. Habitat. Kelinci menggali liang atau terowongan bawah tanah untuk tempat tinggal dan membesarkan anak. Terwelu tidak menggali, melainkan membuat sarang di atas permukaan tanah. Nah, itu dia beberapa perbedaan dan hewan yang kelihatannya mirip banget. Jadi, pada tahu kan sekarang? Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian mau tahu fakta dan informasi menarik lainnya tentang hewan. Komen juga apalagi yang harus kita bahas. See you guys in next video. Thank you for watching.